apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini saya Dara Dinanti. Selama beberapa menit ke depan akan menemani pemirsa podcast. Tentunya akan berbincang mengenai sebuah topik bersama narasumber kita hari ini. Senang sekali sudah hadir di sini Profesor Devriman Jafri, SKM, MKM, PhD. Selamat pagi, Prof. Pagi. Oke, Prof, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, Dara. Alhamdulillah sehat. Ibadah puasanya insya Allah lancar ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan selamat ya kepada Prof, akhirnya sudah mendapatkan gelar profesor. Dan dalam waktu dekat akan dikukuhkan ya, Prof ya? Ya, dalam upacara pengukuhan guru besar dalam bidang epidemiologi bencana. Ya. Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya. Nah, tentunya pemirsa podcast nih mungkin ada yang sedang berjuang nih, Prof, termasuk Dara dalam mengejar pendidikannya dari S1, S2, S3 ya. Dan siapa tahu targetnya di mendapatkan gelar profesor seperti Prof gitu ya. Nah, bisa diceritakan nggak, Prof, bagaimana perjalanan Prof atau usaha-usaha Prof nih dari riwayat pendidikannya sehingga mendapatkan gelar profesor nih? Bisa menjadi inspirasi nih bagi kita, Prof. Iya, jadi ya artinya sama ya, kayak Dara juga dari SMA, ya kebetulan saya dari SMA langsung ngambil S1-nya itu kan memang di Universitas Indonesia ya, dan S2 juga di Universitas Indonesia, dan kebetulan memang Pak Dev jadi dosen di UNAN itu sebelumnya itu memang dulu udah jadi asisten dosen juga di UI Universitas Indonesia, tepatnya di Departemen Kesehatan Lingkungan. Nah, karena memang waktu itu penerimaannya dari S1 ya, pas itu jadi dosennya masih S1. Nah, karena belum waktu itu belum S2, jadi pas S1 itu ada kesempatan juga sebenarnya dibiayai oleh UI ya, waktu itu untuk ngambil S2. Dan karena Pak Dev lulus di UNAN, dan ternyata memang tentu kan dosennya dosennya di UNAN gitu. Jadi pas waktu CPNS itu Pak Dev udah langsung ambil S2. Nah, jadi memang nggak sempat dulu untuk mengabdi pas di UNAN-nya, karena memang waktu itu Kaprodinya Pak Dr. Hafni suruh lanjut aja sekolah aja terus dulu, kamu nggak usah ngabdi, tapi karena memang udah lulus di UI S2 langsung S2. Nah, selesai S2 itu 2007 kalau nggak salah, 2007 selesai. Nah, itu langsung mengabdi di UNAN, dan 2009 udah berangkat lagi untuk ambil S3 di bidang epidemiologi di Prince of Songkhla University, Thailand. Nah, setelah tamat di S3 itu, sebelum tamat ya, sempat juga lah dapat kesempatan dengan beasiswa USAID dari Amerika, mengenyam short course di Harvard School of Public Health di Harvard University sekitar tahun 2012. Nah, sebelum tamat S3 kan 2013. Ya sempat lah sekitar 6 bulan lah di Amerika waktu itu, dan setelah tamat S3, nah baru berkiprah lebih banyak pengabdian di UNAN itu, mulai dari Kaprodi, terus juga 2016-nya diberikan kesempatan oleh Allah yang untuk bisa menjabat sebagai dekan ya yang kedua di Fakultas Kesehatan Masyarakat 2016 itu sampai 2020, dan lanjut lagi 2020 ke periode kedua sampai 2024 Juni tahun kemarin 2024. Nah, memang targetnya itu ingin profesor itu pengennya sebelum umur 40 gitu. Tapi karena memang membangun fondasi FKM yang baru, fakultas baru ya 2012 waktu itu ya, akhirnya memang capaian itu baru bisa dicapai setelah pada melepaskan jabatan dekan itu dan fokus untuk guru besar. Dan alhamdulillah pada umur 44 tahun ini, tepatnya 1 Desember kemarin tahun 2024,
SK keluar untuk guru besar. Jadi memang butuh kalau dihitung ya Dara 20 tahun masa kerja Pak Dev dari 2025 sampai 2025 ini untuk mencapai guru besar itu. Padahal nggak tahu juga apakah itu dikatakan muda atau setengah muda atau tua, tapi alhamdulillah itu merupakan puji syukur bahwa akhirnya bisa juga mencapai pada titik ini seperti itu Dara. Dibilang muda atau tua, ini masih muda banget ya Prof ya menurut Dara. Dan bisa dilihat juga Prof Dev sudah tahu itu tujuannya dari awal dari S1 ya Prof. Udah fokusnya ke epidemiologi, kesehatan lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan masyarakat. Oke, untuk pemirsa podcast, fokuslah dari sekarang gitu ya, supaya bisa nih fast track terus sehingga menjadi profesor di usia muda seperti Prof Dev. Oke Prof, kita lanjut ke main topik kita pada hari ini. Kita akan berbincang mengenai topik orasi ilmiah Prof, judulnya Peran dan Tantangan Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Epidemiologi Modern untuk Mengurangi Risiko Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk pemirsa yang sedang menonton mungkin tertarik ya dengan topik ini, bisa disimak sampai podcast ini habis ya. Oke, pertama sekali Prof, bisa dijelaskan nggak Prof, ini untuk pemirsa yang kurang tahu nih, ilmu epidemiologi itu apa sih Prof? Ya. Baik. Menarik ya Dara ya Pak, pemirsa juga gitu kan di channel podcast ini, karena memang epidemiologi ini susah orang dulu mengucapkannya aja susah gitu loh. Tapi kan dulu kan belepotan juga, tapi memang setelah pandemi kemarin kita melalui 2019 itu epidemiologi ini menjadi primadona, dan memang baru orang memahami bahwa betapa pentingnya epidemiologi ini. Orang tidak memprediksi dan tidak mengetahui ternyata kita mengalami juga masa pandemi global, dan itu cukup melelahkan seperti itu. Nah, jadi memang umumnya dulu orang mengenal ilmu epidemiologi itu singkatnya disebut dengan ilmu wabah, atau ilmu mempelajari tentang penyakit lah seperti itu. Tapi memang itu definisi awal yang konteksnya itu mungkin pas waktu awal nggak ada masalah, tapi pada saat sekarang ini lebih banyak berkembang, tidak hanya bicara memahami bagaimana wabah itu sendiri, penyakit itu sendiri, tapi lebih concern terhadap memang bagaimana kita berupaya di dalam upaya pencegahan dan juga pengendalian penyakit itu sendiri. Makanya epidemiologi modern sekarang problem itu tidak hanya bicara penyakit menular. Nah, dulu kan bicara penular saja, sekarang problem itu juga apalagi di negara-negara berkembang sudah mulai merambah ke penyakit-penyakit. Dia beban itu adalah penyakit tidak menular dan disebut juga penyakit degeneratif seperti itu. Nah, itu soal singkatnya secara kita mengenal ilmu epidemiologi itu. Makanya nanti kita juga belajar bagaimana memahami distribusi dan determinan penyakit itu sendiri, dan bagaimana kita men-solving pencegahan dan pengendalian penyakit supaya tidak berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat seperti itu. Oke, setuju Prof. Dari ilmu epidemiologi mulai populer semenjak COVID ya Prof. Ya primadona lah kalau di Indonesia, kalau di luar negeri sih udah, tapi di kita apalagi masyarakat awam memang setelah pas pandemi itu baru tahu ternyata ada juga ilmunya untuk mengendalikan wabah ini gitu. Karena dengan epidemiologi kita tahu nih paparan virusnya dari mana gitu ya Prof. Nah, dan FYI ini Dara juga nonton waktu itu Prof sebagai narasumber ya di TV itu membahas virus COVID, corona ini. Nah, tadi ada epidemiologi modern. Kalau modern ada klasiknya dong, Prof. Itu gimana Prof perbedaannya? Ya, jadi memang awal epidemiologi itu istilahnya ada dua istilahnya pendekatan sekarang yang bisa kita lihat perkembangan epidemiologi ini. Jadi memang klasikal epidemiologi dulu dikenal dengan bagaimana mempelajari patogen penyakit ini hanya bicara single cause gitu, satu penyebab. Makanya ada istilahnya yang necessary di dalam hal ini. Tapi ketika perkembangan tadi yang Wadid sampaikan bahwa penyakit-penyakit tidak menular ini cukup
kompleks ya. Makanya berkembanglah ilmu epidemiologi modern. Nah, perbedaannya adalah epidemiologi modern ini memang melihat bahwa satu akibat penyakit itu disebabkan dengan kompleksitas dan multiple cause gitu, multiple penyebab. Dan ini tidak mudah sebagai epidemiolog untuk menjelaskan multiple cause ini gitu. Nah, jadi memang ada yang sifatnya necessary di dalam hal ini kita melihat determinannya, ada yang sifatnya sufficient gitu. Ketika dia udah cukup, ketika di dalam exposure dia terpajan dan juga melihat dari fenomena di dalam hostnya, dan itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, biasanya kalau di dalam epidemiologi kita belajar bagaimana mekanisme ini, dan itu sangat menjadi challenge ke depan. Makanya Badan membawakan orasi ini, apalagi nanti terkait dengan AI ini, AI mudah-mudahan bisa menjawab kompleksitas itu dan membantu epidemiolog untuk bisa menjelaskan fenomena dan juga dinamika penyakit, dan khususnya juga wabah dan pandemi maupun juga bencana ke depan seperti itu. Nah, inilah tantangannya Dara gitu loh. Dan pasti ini akan berkembang karena makanya Dara kan juga masih Mas kan pasti mendengar dulu kalau ngambil EPID pasti susah gitu. Ribet pasti banyak statistiknya gitu ya. Karena memang ya kita juga sebagai epidemiolog perkembangan statistik pun juga kita ikuti gitu loh, karena memang kompleksitas itu kadang-kadang kan dengan matematika statistik itu bisa relevan untuk kita bisa menjelaskan, dan sinkronisasinya nanti kita bisa lihat integrasi itu di dalam AI dan juga epidemiologi modern ini seperti itu. Ini ngomong-ngomong masalah AI ya, Prof, ini kan dua hal yang berbeda gitu. Satu teknologi, satu kesehatan. Itu pertemuannya itu di mana, Prof? Transformasi ini gimana nih dua hal ini? Ya, ini menarik. AI berkembang sekali, bahwa memang khususnya generatif AI ini kan ada generatif AI itu yang biasanya dulu di awal sebenarnya Pak juga pernah membimbing juga sih mahasiswa S3 dulu, S3 Kesmas di UNAN. Udah lama juga menggunakan machine learning ini. Tapi memang masih terbatas mungkin jumlah data dan juga algoritmanya seperti itu. Dan apalagi itu juga masih dengan kapasitas infrastruktur komputer yang mungkin belum secanggih yang saat sekarang ini. Nah, AI yang sekarang berkembang yang sangat masif ini sebenarnya ketika kita bisa mengintegrasikan dengan epidemiologi modern ini, konsep-konsep epidemiologi dengan tadi yang pada sampaikan multifaktor dan multi penyebab itu, dan dengan kompleksitas itu juga sangat cocok dengan kompleksitasnya dari AI, bagaimana mengenerate dan juga bagaimana mesin learning model itu berjalan, atau istilahnya large language model itu atau LLM yang dibuat. Ya kan Dara pernah mendengar juga kan DeepSeek kan lagi keren sekali sekarang, ChatGPT. Sebenarnya banyak LLM yang berkembang sekarang kalau kita lihat di internet. Nah, makanya mimpi Pak Dev ya, ke depan itu UNAN bisa juga membuat LLM untuk algoritma khususnya. Memang nggak ada yang spesifik untuk penanggulangan bencana ini. Nah, kalau kita bisa nanti mengembangkan ini dengan teman-teman apakah IT dan juga yang paham lah nanti statistik dan juga matematik, saya kira tidak dipungkiri ini menjadi tantangan terbesar ke depan. Dan intinya adalah bagaimana yang pengalaman Pak De untuk mengalami dulu waktu pandemi, menangani pandemi itu, karena Pak stakeholder, Pak Gubernur, Pak Presiden dan juga Menko, dia ingin mengambil keputusan yang cepat. Tentu kan butuh analisis yang cepat juga. Nah, ini itulah kecerdasan buatan yang bisa mengenerate itu. Dulu kan belum udah ada sih, kan baru tahap perkembangan. Sampai sekarang. Dulu Pak De membuat model dan sampaikan juga ke Pak Gubernur, nih estimasinya Pak Gubernur kalau ini diteruskan, ini nanti akan outbreak-nya kan lebih besar lagi nih, karena mau lebaran. Nah, itu kan kompartemen lah istilah dalam epidemiologi itu dimasukin di dalam model itu, baru kita bisa melihat gelombangnya gitu, kurvanya seperti apa. Nah, kalau sekarang kan dengan ada AI itu kan lebih cepat, Dara. Dulu ada membuatnya artinya dengan terbatas aplikasi yang ada yang kita juga dulu belajar. Nah, karena apa?
yang menjadi pembelajaran yang menarik ya, yang menurut Pak Dev dari proses pandemi ini, padahal dulu bicara dinamika wabah dan penyakit menular pemodelan epidemi itu sebenarnya tahun 2013 sudah pada sampaikan dalam orasi Dies Natalis FKM Unan. Tapi orang nggak aja waktu itu. Setelah itu terjadi COVID, Nah, baru pas pada COVID, ilmu itu baru di apply gitu loh, Iya, iya, diimplementasikan. iya. Itu ada dijelaskan di dalam orasi nanti gitu loh. Itu bukti Iya. bukti nyata, artinya waktu 2013 itu baru Pak Dev tamat dan Pak Dev Iya. mencoba mengembangkan pemodelan yang sudah Pak Dev pelajari waktu S3 itu baru apply-nya, itu implementasinya 2019 gitu. kayak saya bilang juga apa gitu. Iya, iya. Persis apa yang kayak gitu, artinya Pak dulu orang nggak ngeh, sekarang baru. Iya. Makanya itu kan sebenarnya kan awalnya itu kan Pak Rektor diminta oleh Pak Gubernur, ada nggak ahli epidemiologi yang khusus di Sumbar ini pada sampaikan ya, Iya. untuk bisa membuat juga pemodelan estimasi bagaimana di Sumbar ini nanti dalam pengendaliannya. Karena waktu itu pertama kan yang buat ITB, habis itu UI, kita yang ketiga loh, Dara. Wow. Ya, ketiga loh waktu itu. Makanya Pak Dev diundang waktu itu Iya. sama Menko Pak Luhut juga, karena memberikan kontribusi pandangan di Sumbar, karena juga Pak Andani juga masif juga di dalam sampling di dalam laboratoriumnya. Nah, sedangkan kita epidemiologi membantu untuk membuat keputusan itu. Nah, pertanyaannya apa? Kenapa Pak Dev bilang ESK? Jangan-jangan nih AI cerita sekarang orang misalnya underestimate ini, jangan-jangan 3 tahun lagi kita nggak Iya, tahu. kita nggak ada yang tahu. Apakah ada pandemi yang lebih besar lagi seperti apa? Kita sudah menyiapkan itu, mudah-mudahan cepat di dalam mengambil keputusan itu nanti ke depan. Semoga cepat berkembang juga Iya. ya Prof AI ini. Nah, untuk integrasinya di dunia berarti belum banyak ya Prof ya? Ya, padahal udah mereview itu cukup komprehensif lah. Memang evidence, tapi penerapannya udah ada, tapi memang belum banyak lah seperti itu. Masih di luar ada di kebanyakan luar ya. Nah, sedangkan BRIN pun juga baru mengembangkan juga. Nah, mudah-mudahan ini kan saya kira lebih akan masif ke depan kalau memang ini terus berkembang. Nah, apalagi perubahan-perubahan itu cepat. Bayangkan saja dari chat GPT orang Iya. udah mempermudah ketika keluar DeepSeek, geger semua sampai saham pun juga ini nggak tahu lagi keluar nanti yang baru lagi, kita nggak tahu. Nah, itulah perkembangan sangat masif sekali, dan itu kan pasti kan lebih pintar dan lebih terlatih seperti itu, dan mereka juga mengikuti itu sampai sekarang. Nah, tapi memang challenge-nya yang untuk bencana nih masih belum ada yang spesifiknya. Ini peluangnya, ini kan katakan ini peluang bagi Unan, dan juga ya artinya pada pribadi pun juga ingin mengambil concern ke sini. Sepatnya ini kita me first ya. Iya, ya, mudah-mudahan. Me first ya. Iya. Oke, selain COVID nih Prof, Ya. apa ada contoh lain penggunaan AI Iya. di bidang epidemiologi? Iya, padahal juga menceritakan di dalam buku orasi ini juga sebenarnya kan kayak virus Zika dan juga Ebola, dan termasuk juga yang menarik tuh. Jadi Google tuh dia punya Google Hub untuk flood ya, artinya untuk banjir gitu. Dia punya data cukup lengkap untuk data-data iklim, termasuk suhu, kelembaban dan lain-lain. Ini pernah dia sedang dikembangkan sekarang, dibuktikan ketika penggunaan algoritma yang digunakan dengan tanpa menggunakan algoritma, kita udah bisa dengan algoritma yang dibuat itu data-data yang real didapatkan artinya data observe yang didapatkan itu sudah bisa memprediksi terjadinya banjir seperti itu. Nah, saking canggihnya. Nah, ke depan juga bisa nih, yang pada dulu pernah presentasi di Alaska kan membuat pemodelan iklim ini terhadap kejadian DBD. Itu pernah pada presentasikan di Alaska tahun 2014 itu, di World Congress of Epidemiology di Alaska atau di Anchorage. Nah, itu contohnya bahwa dengan iklim saja kita bisa memprediksi terjadinya outbreak gitu. Dengan apa? Dengan artinya dari model yang kita buat itu. Bayangkan, model itu dulu simpel, mungkin bicara regresi atau dulu bisa menggunakan time series dan lain-lain. Nah, sekarang algoritma itu bisa masuk ke dalam machine learning dan kita bisa calculate gitu loh. Nah, kita hanya butuh data iklim sekarang, dan kita bisa mengenerate nih. Kalau nggak hati-hati, ini kan outbreak.
Tentu kan butuh intervensi yang dilakukan dan butuh monitoring itu untuk memahami nanti fenomena atau dinamika itu nanti ke depan. Itu contoh yang istilahnya non natural disaster gitu. Artinya memang yang sifatnya pandemi kan masuk ke daruratan kesehatan masyarakat kan ya. Apalagi yang nanti yang sifatnya yang natural gitu loh, yang alamiah kayak gempa bumi, tsunami ya kan. Banyak model-model event atau disaster ke depan yang butuh challenge untuk di Indonesia seperti itu. Kompleks sekali ya ini yang bisa dihandle AI, apalagi tadi ada climate change ya, Prof. Itu canggih sekali ya, canggih sekali. Nah, at the end of everything, AI is just AI, bukan just, tapi AI adalah AI itself gitu ya. Tentu ada tantangan ya, Prof. Dan keterbatasan penggunaan AI ini dibandingkan epidemiologi klasik yang lebih banyaknya manusia yang memodelkannya gitu. Ada tantangan tersendiri nggak, Prof, dari AI ini? Inilah challenge-nya yang menurut saya kan lebih butuh effort dan juga butuh memang istilahnya permasalahan bencana itu tidak bisa diselesaikan hanya bicara epidemiologi saja gitu. Tidak bisa bicara ilmu mungkin kesmas saja, makanya pada sering menyampaikan itu memang pendekatan itu memang inter atau multidisiplin. Karena memang ada istilahnya konsep itu segitiga epidemiologi ya kan, Dara paham tuh kalau belajar di kesmas itu fondasinya mother of public health itu triangle itu kan bicara agent, host dan environment-nya. Nah, tiga kesetimbangan ini kan biasanya kesetimbangan itu equilibrium itu memang harus dijaga gitu loh. Nah, menjaga ini butuh peran multidisiplin gitu loh. Nah, terkait dengan AI dengan konsep epidemiologi modern ini triangle epidemiologi ini, nah itu memang salah satunya itu memang terkait dengan akurasi data juga. Nah, coba bayangkan kalau data yang didapatkan sampah di generate pun juga sampah juga hasilnya gitu loh. Nah, akurasi ini menjadi penting. Nah, makanya sekarang kan semuanya bertanding, semuanya orang LLM yang ada itu, machine learning model yang ada sekarang itu dilatih betul bagaimana dia mengenerate data itu memang data-data yang memang akurasinya tinggi gitu loh. Nah, ini menjadi challenge. Jangan semuanya kan nanti ditarik semua, apalagi nanti kan bicara big data gitu kan ada layer-layernya. Sama nanti kalau bisa nanti menggunakan network analisis seperti itu, ya kan gambarnya kalau di create sebuah gambar kan jadi nggak cocok gitu kan, nggak kompatibel seperti itu. Itu juga grafik nanti juga seperti itu. Nah, jadi ini yang jadi challenge pertama terkait akurasi dan juga validasi tadi. Nah, ini juga di dalam beberapa paper di dunia pun juga membahas ini. Nah, tapi tentu dengan perkembangan ini kita nggak jangan pesimis juga gitu loh. Ini kan terus berkembang. Nah, mudah-mudahan nanti kan ada algoritma tertentu yang bisa mendeteksi ini. Terus yang kedua adalah ini yang paling berat nih. Itu bicara etis. Nah, karena etikanya itu memang data-data yang diperoleh ini kalau ditarik semua, jangan-jangan ini kan terkait privacy juga, ya kan? Coba kan pernah melihat podcast Onoe Purbo pakar internet itu menarik sekali. Nggak ada di dunia, nggak ada, dia bilang gitu kan. Yang hanya di Indonesia saja. Searching aja nama Anda langsung keluar KTP kita gitu loh. Karena saking bocornya data itu gitu. Iya. Nah, ini searching aja KTP Indonesia. Lu lihat tuh semua lengkap gitu ya. Saking parahnya. Nah, itu kalau LLM-nya menggunakan algoritma yang misalnya data ditarik dengan API mungkin anggaplah Google, itu kan bisa saja data-data ini yang diperoleh gitu. Nah, itu kan harus pintar untuk menyaring itu gitu. Makanya sama kan kalau kita melakukan systematic review, kalau kita di kesehatan kan ada PubMed, ada Google Google Scholar gitu. Kadang-kadang kalau Google Scholar kadang-kadang masuk aja semua, tapi kadang kalau PubMed kan lebih jurnal terseleksi dia. Kayak ProQuest juga EBSCO seperti itu. Nah, ini kan salah satu tantangan juga bicara data ini. Nggak semuanya nanti yang diolah dengan baik. Nah, terus yang ketiga yang tadi Pak Del sampaikan memang bagaimana nanti
kita menjembatani integrasi ini menjadi apa ya, AI driven istilahnya. Jadi data dianalisis itu bisa dihasilkan tuh lebih cepat untuk ujungnya untuk melakukan nanti real time untuk monitoringnya darah. Kayak dalam epidemiologi kan ada istilahnya surveillance. Kalau bahasa awamnya surveillance itu apa ya? Di dalam pemantauan dan pengawasan itu. Nah, kalau data real time ini untuk kita bisa persiapkan. Nah, itu sangat mudah bagi stakeholder, dalam hal ini apakah pimpinan negara atau pimpinan daerah, kepala daerah, untuk dapat menjadikan evidence base untuk membuat keputusan. Keputusan apa? Strategi di dalam pengendalian. Contoh, kayak Pak Gubernur nanti minta kan, padahal ini mau pakai PSBB lagi apa enggak? Ini mau PPKM lagi apa enggak? Nah, kalau enggak punya evidence base yang kuat, nah, sering kan pada sampaikan, Pak Gubernur mau mempertaruhkan nyawa masyarakat Sumbar kalau tetap ini lanjut gitu. Orang juga ogah ini, tapi di sisi lain yang mati juga banyak juga gitu loh faktanya. Sampai Pak Wagub pun juga, Bapak kan Wagub yang lama kan meninggalnya COVID juga. Nah, itu kan suatu fakta. Orang menganggap remeh, tapi di sisi lain, nah inilah fenomena-fenomena yang di masyarakat ini harus harus kita, orang public health itu harus peka juga gitu untuk bisa melihat itu. Karena tidak hanya bicara tentang wabah saja, tapi ada faktor-faktor sosial dan juga kebijakan yang menyentuh terhadap ekonomi gitu loh. Nah, tapi kan pilihannya mau menyelamatkan manusia atau ekonomi, atau dua-duanya. Ya kan? Apakah istilahnya dikatakan di situ human capital more important than economic growth misalnya gitu kan? Orang nggak mau kadang-kadang membandingkan itu. Kalau berdebat itu, kalau orang ekonomi pasti bilang ya ekonomi juga penting loh. Kalau nggak ada uang mati juga Pak. Jadi kan kayak gitu. Nah, tapi mana yang duluan? Nah, ya kalau mau ya sama-sama. Kayak itu kan ada kebiasaan baru, model adaptasi seperti itu. Inilah menjadi tantangan kita ya semua. Dan satu yang pada sampaikan ada kemarin kita juga ada pelatihan AI juga lah di profesor menarik juga, Pak Yori itu kepala Perpusunan bilang gitu kan, kita membaca juga, dia bilang sekarang itu orang bodoh lah yang dikatakan yang tidak menggunakan AI gitu. Jadi kalau kita nggak menggunakan AI itu orang bodoh gitu loh. Ada pengamat itu Pak Yori bilang itu kan, dia membaca review juga gitu. Kalau dulu orang kan masih untuk jurnal itu kan kalau digunakan AI takut cheating dan segala macam, makanya kan butuh etik diatur di situ. Nah, banyak juga sekarang orang membuat paper, ya kan, mahasiswa membuat tugas juga menggunakan AI, tapi itu nggak dulu dianggap satu ini plagiat, tapi apa? Karena memang mesinnya canggih, tentu juga bagaimana menjadi di humanoid gitu, membuka mata kita. Artinya setidak-tidaknya, contoh dulu kita ini paling mudah ya, dulu orang membuat ide susah, seenggak-enggaknya kita gunakan AI untuk mendapatkan ide, kita tulis ini tuh. Ya kan? Nah, itu saking banyak yang nanti algoritma yang kita buat dengan model itu kan sangat canggih. Makanya sekarang orang bodoh lah yang kalau dulu katakan kita menggunakan AI itu adalah bodoh, tapi sekarang yang tidak menggunakan AI lah yang bodoh gitu. Karena itu sebagai pemantik ya. Iya, artinya memang kan sangat membantu. Makanya kata ini menjadi integrated gitu. Kalau diintegrasikan ini, itu kan lebih canggih ke depan. Kayak bahasanya, kesimpulan dari orasi Pak Dev ini sampaikan sebuah keniscayaan lah kalau kita tidak menggunakan teknologi terbaru ini, dan jangan nanti kita terlambat. Nah, coba Dara bayangkan kalau nanti ada pandemi, kalau kita udah belajar banyak dari pandemi yang lalu, kita nggak bisa menolak hoax-hoax yang ada. Dulu kan pas awal pandemi, kan video-video pas orang Cina kena menular tuh kita letak, itu kan kayak orang kayak sawan aja gitu kan. Nah, sekarang kan kayak epilepsi, padahal kan nggak kayak seperti itu gitu loh. Nah, tapi karena memang masyarakat yang nggak tahu informasi dan mungkin lambatnya, itu kan menjadi paranoid. Tapi kalau sekarang udah canggih, ini literasi juga udah bagus. Nah, dengarkanlah nanti mana yang lebih ilmiah apa tidak. Itu kan lebih mencerdaskan masyarakat. Dan pemerintah pun juga lebih percaya di dalam dan lebih mudah untuk pengendalian nanti baik bencana maupun juga kedaruratan kesehatan masyarakat ini. Menarik gitu, karena kalau sudah terjadi wabah,
kejadian luar biasa itu dibanding proses rehabilitatif itu bahkan lebih kita maksimalkan ke preventifnya ya Prof. Iya. Dan salah satunya tuh dengan model AI ini dalam epidemiologi modern yang cakupannya masif, kompleks, cepat, ya sesuai sifat inilah AI pada biasanya. Mahasiswa juga tahu nih pasti sering digunakan juga. Nah, tadi masalah etika ya Prof. Apalagi tadi Prof bilang ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan ke pemangku kepentingan nantinya. Bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut selain dalam hal akurasi, dalam hal yang lainnya tadi Prof? Ya, sebenarnya validasi dari data dan juga reliabilitas data itu kan menjadi kalau di dalam metodologi itu kan menjadi sebuah yang perlu dipertanggungjawabkan. Orang nggak akan percaya jika metodologinya nggak kuat gitu loh. Nah, metodologi ini tentu juga nanti AI juga punya bisa melakukan komparatif antara terminologi yang ada di AI maupun juga di epidemiologi modern. Nah itu dalam buku orasi Pak Dev juga tuh dijelaskan tabulasi komparatif itu. Jadi kalau nanti yang masih penasaran datanglah pas nanti orasi ya Dara jadi kan bisa buku orasi itu di situ dibandingkan secara komprehensif bagaimana pembandingan dua terminologi ini. Nah, terus tadi dikatakan bahwa ini menjadi challenge itu karena memang tadi AI apa saja bisa di-generate gitu loh. Nah, tentu kan pertanyaannya tidak hanya di AI driven-nya gitu ketika ini di-generate menjadi sebuah hasil analisis gitu kan. Tergantung dari source-nya. Kan dia tanyakan. Nah, contohnya sederhana. Pak Dev ingin membuat pemodelan dari pandemi COVID ini. Tentu kan Pak Dev ingin mendapatkan data COVID. Kalau data COVID itu kan kalau nggak diperoleh dari data yang valid, tentu kan yang diolah nggak valid juga gitu. Nah, jadi makanya kita sebagai epidemiolog dan juga mendampingi bagaimana data itu diambil dengan benar, akurat gitu. Nah, contoh ini sederhana saja yang ada pernah dulu waktu COVID untuk menjelaskan ini tertular dari siapa ke siapa. Nah, itu tahu dari mana? Nah, tentu kan kita lihat riwayat, makanya riwayat ilmiah penyakitnya dan bicara kalau kausalitas itu kan temporalitasnya kita lihat gitu. Mana yang duluan sebab dan akibat, siapa yang menularkan dan tidak menularkan. Nah, pernah dulu ada klaster satu keluarga di Padang ini. Awalnya dianggap anaknya yang menularkan karena anaknya dari Jakarta. Jadi orang berpikir siapa yang dari Jakarta dan itulah mau menularkan. Ternyata enggak loh. Kita nggak pada membuktikannya gimana. Membuktikan itu dari data itu. Ternyata yang menularkan bukan anaknya ini, kebetulan dokter dari Jakarta, waktu itu ada acara keluarga ke Padang dan semua keluarga itu di Padang itu tertular. Dan ternyata bukan anaknya yang tertular, itu yang menularkan keluarga itu justru ibunya. Karena ibunya waktu itu ke pasar raya beli tekstil waktu itu. Nah, orang menganggap kan gitu. Itu baru ketahuannya atau nggak ada satu bukti yang membuat dia bisa dibuktikan bahwa itu karena memang tadi melihat sequence waktu tadi. Nah, ternyata termasuk juga mengobservasi gejalanya. Karena dulu waktu COVID kan ada yang bergejala dan tidak. Nah, pada gejala ini ternyata si ibu inilah yang dulu demam dibandingin anaknya. Kalau dilihat sequence-nya waktu itu kan waktunya kan 14 hari itu kita bisa melihat. Nah, baru ibunya jujur. Awalnya kan ketakutan tuh nggak jujur. Baru ya ibu dulu sebenarnya beli ini, dilihat struknya, cocok dengan model masa inkubasinya ibunya waktu itu. Kapan dia demamnya cocok dengan tanggal dia terinfeksi di klaster pasar raya waktu itu. Nah, itu salah satu kalau di flashback tadi Dara katakan dulu kan banyak podcast juga ada teman-teman wartawan itu akan membuka dan itu baru orang percaya bahwa epidemiolog lebih akurat untuk kita menjelaskan fenomena itu. Karena juga ada data labor, ada data observasi yang tadi yang pada sampaikan. Nah, itu kan Dara kan pertanyaan bagaimana memvalidasi itu. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, itu kan kita bisa bandingkan nanti analisis networknya kan pada buat tuh yang si A menularkan ke siapa. Nah, itu kan bisa menghitung nanti waktu generatif penularannya. Udah generation keberapa dia. Apakah ini penularan pertama, penularan kedua.
Nah, kalau penasaran ini lihat aja lah YouTube, ada bagaimana penjelasan itu, dan itu akan membuka mata. Nah, bayangkan kalau dulu orang di dinas itu menghitung penularan itu masih manual gitu loh. Iya. Biasanya dibuat nih, ini dibuat bulat, nanti ini darah, nurang ke Pak Dev, ada ke siapa, ke Pak Cap gitu kan, itu si manual. Nah, kalau dulu udah pakai software itu udah canggih kita buat, langsung ketahuan. Sekali klik ya. Nggak, jadi dia lihat ya. Apalagi nanti pakai ya, akan lebih cepat lagi nanti. Dan itu data itu menjadi kita perlu diawasi dari awal dan sumbernya, dan ditambah data-data pendukung. Nah, data-data pendukung ini kalau bisa menjadi sebuah kompartemen yang masuk ke dalam model algoritma AI sendiri, itu kan lebih dahsyat deh. Daripada pengen nanti diuji juga lah algoritma nanti yang ingin buat juga mengembangkan. Nanti mudah-mudahan bisa termasuk juga riset dengan mahasiswa juga, baik S2, S1 dan juga S3 nanti ke depan seperti itu. Itulah sebabnya diperlukan multidisiplin ilmu ya, Prof ya. Dalam ini tidak hanya dalam pemodelannya saja, tapi dari mana data itu berasal, akurasinya juga jauh-jauh sebelum itu juga harus kita pastikan akuratnya gitu. Nah, ngomong soal AI dan EPID ini, apakah ada standar internasional, Prof, sebelumnya yang sudah ditetapkan untuk ini? Karena beberapa lebih banyak pada melihat hasil-hasil dari seminar-seminar internasional. Karena proceeding yang beberapa memang ada yang jurnal dan juga masih ada yang istilahnya belum siap untuk publikasi karena masih dalam proses review gitu. Nah, standarnya itu sebenarnya kan kita bisa melihat kalau model integrasi sih belum sih ya, tapi kalau yang artinya kalau epidemiologi modern bicara terminologi dan juga AI juga terminologi udah ada gitu loh. Nah, justru sekarang challenge-nya itu bagaimana bukan mengadu sih, tapi bagaimana nih di-combine dua-dua ini dan bisa bisa menjadi suatu kekuatan untuk di dalam analisisnya itu. Karena banyak contoh. Kalau dalam epidemiologi ada istilah pajanan dan outcome gitu. Nah, di AI juga ada gitu loh. Nah, bisa seperti itu juga. Untuk bicara biasnya juga ada. Terus juga bisa kayak deret waktu, dia juga bisa dimasukkan ke dalam algoritma itu gitu loh. Nah, jadi banyak yang pada lihat kok match ya gitu loh. Ketika ini bisa kita sandingkan dan kita kombinasikan, nah kan membuat sebuah standar nantinya seperti itu. Dan itulah menjadi mimpi kita dan karena dia berkembang, nah mudah-mudahan kita bisa menyiapkan itu. Akan menjadi sebuah mimpinya salah satu itu kita bisa menyiapkan mesin learning model khusus epidemiologi bencana. Nah, itu bisa digunakan data-data kalau bencana kan data-data ya misalnya contoh di data-data iklim, data-data pergerakan, mobilitas dan lain-lain itu tergantung nanti eventnya. Apakah bicara pandemi, apakah bicara nanti bencana alam. Bencana alam pun juga bisa kita pilah nanti kan tsunami, volcano. Sampai pun di Indonesia ini dikatakan supermarket bencana, semuanya ada eventnya gitu. Iya. Mulai dari anggap yang paling umum misalnya gempa bumi sampai ke terorisme juga ada gitu loh. Makanya dulu pernah di Malaysia ikut workshop bencana, ditanya gitu loh, where you from? Yes, I'm from Indonesia. Oh, Indonesia like a supermarket disaster ya, artinya semuanya ada. Ngapain jauh-jauh belajar aja di Indonesia semuanya ada. Disaster ada di Indonesia semuanya ya. Jadi itu jadi menarik. Ya ketika orang luar negeri melihat kita ya semuanya ada. Makanya pada mengambil field ini terkait epidemiologi bencana itu menjadi challenge gitu loh. Karena apalagi sekarang kan tim bencana kan ada yang dari keperawatan juga, ada dari teknik sipil dan lain-lain, multidisiplin. Ini kalau berkolaborasi dengan baik dan saya kira UNAN menjadi center of disaster science gitu loh untuk ini dan manajemennya juga. Makanya sekarang udah ada prodi S2 bencana kan di Pasca, kalau bisa S3 ke depan. Padahal juga kebetulan juga diminta juga tim mengajar juga di situ. Itu darah. Jadi mudah-mudahan orang banyak juga belajar bencana itu ke Sumatera Barat, khususnya di Nusa Andalas.
Kalau pemirsa ingin belajar nih, Prof, apa ada jurnal-jurnal gitu tentang AI dan epidemiologi yang udah ada di Indonesia? Di Indonesia nggak, artinya kalau yang spesifik umum saja sih gitu loh. Artinya jurnal epidemiologi atau jurnal SESMA. Di luar negeri pun juga yang spesifik belum juga ada sih sebenarnya. Tapi artinya kalau topik-topik tentang AI dan epidemiologi ini udah banyak diulas itu di Journal of International Epidemiology juga sudah ada. Tapi yang spesifik mungkin belum. Tapi ke depan bisa saja untuk kepakaran ini bisa saja itu kan menjadi Jadi Prof yang pertama kali ya. yang spesifik seperti itu, membuat jurnal khusus publikasinya ya, bukan paper. Yang kalau papernya udah banyak, udah ada beberapa. Tapi kalau jurnal berkala ilmiahnya gitu loh, itu mungkin bisa saja bahas spesifik tentang AI dan epidemiologi seperti itu. Semoga ya. Ya. Nah, di lingkup universitas nih, Prof, ada nggak sih peran dari universitas atau lembaga pendidikan yang bisa mendorong topik ini, inovasi AI ini dalam epidemiologi modern? Apa yang bisa kita lakukan gitu, Prof? Yang menjadi menarik adalah, pada kan baru tahu bahwa di FMIPA itu kan sudah ada data science ya, prodinya. Nah, itu bisa saja mengembangkan di situ. Nah, mungkin bisa saja berkolaborasi antara mahasiswanya dengan mahasiswa Kesmas yang peminatan epidemiologi atau S1 Kesmas dan juga dosennya. Karena apa? Tentu di FMIPA kan data science dan statistika itu prodi baru ini tentu pasti kan banyak belajar tentang AI, algoritma dan lain-lain kan. Nah, coba kolaborasi dengan mahasiswa FKM epidemiologi itu kan lebih bisa itu berkembang ke depan gitu loh. Untuk membuat suatu yang menjadi challenge yang Pak Dev sampaikan untuk tantangan ke depan untuk membuat model-model algoritma dalam analisis AI-driven yang bisa kita jadikan sebagai real time untuk surveillance dan membuat keputusan gitu. Balik lagi, ini kolaborasi lintas sektor dan multidisiplin ilmu. Iya. Mahasiswa EPIT, mahasiswa FMIPA tadi bisa berkolaborasi bareng dalam untuk mengembangkan inovasi AI ini dalam epidemiologi modern. Oke, sepertinya itu banyak sekali ya insight yang bisa kita dapatkan dari perbincangan ini. Nah, ditarik kesimpulan, pendekatan AI ini di epidemiologi ini meningkatkan efektivitas si epidemiologi modern ini sekali ya, Prof ya. Nah, untuk darurat kesehatan, darurat bencana, apalagi tadi Indonesia itu sebagai ladangnya disaster, bahkan udah dikenal dunia. Kalau nyebut nama Indonesia itu, wah ini pusat bencana ada di sini gitu ya, Prof. Nah, dan tadi teknologi AI ini sangat menjanjikan ya pemirsa dalam hal kompleksitasnya, dalam hal kecepatan dia dalam mengenerate data gitu. Apa salahnya kita gunakan dan kita manfaatkan gitu sebelum terlambat, sebelum kejadian lagi nih, Prof, ya, kejadian yang COVID kemarin gitu. Yang sudah dibahas 2013 tapi kejadian COVID-nya tuh setelah itu, jadi kayak gimana nggak dari dulu gitu kita lakukan ya. Oke, baik pemirsa podcast, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya yakin akan sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton podcast Unan Official, memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semua. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak Profesor Devriman Jafri, SKM, MKM, PhD, yang akan dikukuhkan 30 April 2025. Nah, yang bagi pemirsa yang ingin menonton ya orasi ilmiah Prof, nanti bisa datang nanti ke pengukuhan guru besarnya. Dan saya Dara Dinanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.